Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel yang sama, Matias Putra. Jadi kembali tanpa terasa minggu lewat minggu begitu cepat ya, dan balik lagi ke minggu hari ini. Oke teman-teman, salam buat kita semua. Semoga kita tetap sehat dan tetap wise dalam mengatur kehidupan ini tentunya. Dan tentu hari yang indah ini, siapkan waktu untuk berrelasi bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga untuk menjaga keharmonisan dan menyediakan waktu untuk keluarga itu jauh lebih penting daripada kita sibuk untuk hal-hal material. Dan pada akhirnya banyak orang terbukti ketika menjelang akhir-akhir hidupnya dia merasa menyesal dan oleh karena tidak banyak waktu untuk keluarganya, dia terlalu sibuk begitu ya. Oke, hari ini teman-teman kembali saya mengajak kita untuk merenungkan satu wisdom yang sangat menarik yang saya ambil dari Raja Sulaiman, yaitu seorang raja yang paling wise dalam dunia ini, yang paling memiliki wisdom yang luar biasa, sehingga statement-statementnya saya pikir sangat bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Oke, saya bacain ya. Jadi Raja Sulaiman mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Seperti apa di dalam perenungan kita hari ini, teman-teman? Untuk Anda yang pertama kali hadir, jangan lupa subscribe jika teman-teman mau mendapatkan wisdom setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan minggu-minggu berikutnya, teman-teman bisa klik kanan atas ada i, teman-teman klik dan disitu banyak wisdom sebelumnya. Dan mau dapat wisdom sebelumnya, teman-teman klik loncengnya, subscribe supaya mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload wisdom yang baru setiap hari minggunya. Oke, silakan teman-teman yang mau kasih masukan ya, mau tanya lewat komen, dipersilakan. Oke. Dan baik teman-teman, untuk misalnya ini adalah sebuah wisdom, jika teman-teman merasa tidak setuju, tentu itu adalah hak prerogatif Anda ya. Jadi di sini tidak ada namanya ini bukan ilmu eksak sehingga 1 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 1 pula. 1 tambah 1 adalah 2 ya. Jadi kita sah-sah saja, semua punya pandangan. Jika Anda setuju ya Anda boleh renungkan, boleh terapkan. Jika tidak ya tentu putusan ada di kita masing-masing. Oke? Namanya juga wisdom ya. Ada yang merasa ini cocok, ini enggak ya, enggak apa-apa gitu. Oke ya, jangan merasa sungkan. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, saksikan satu klip berikut ini dulu. Oke, teman-teman sudah saksikan, itu adalah salah satu perusahaan, kalau bagi Anda yang aktif di dalam dunia trading, itu adalah salah satu broker yang di Indonesia yang pertama kali menyelenggarakan dan mendapatkan izin dari Departemen Keuangan untuk menyelenggarakan akun sangat kecil, jadi microlot ya. Kalau Anda trading, Anda akan tahu tentang 001. Kalau Anda kalau Anda bisa asing dalam hal ini, teman-teman mau belajar, teman-teman bisa lihat, nonton video-video saya. Kalau di hari Rabu, Jumat, Sabtu itu adalah video-video saya berbicara tentang dunia trading, dunia investasi, dan wawasan-wawasan mengenai skill-skill untuk melengkapi kita dalam memasuki dunia trading tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, kembali kepada tadi ya, pernyataan tadi itu adalah pernyataan yang sangat bijak di dalam hal bagaimana setiap orang memiliki cara atau skill dalam mengolah keuangan. Itu adalah hal yang sangat penting, terutama karena
harta itu perlu dikelola dengan bijak, dengan wise tentunya, sehingga kita tahu pada akhirnya siapakah Raja Sulaiman. Dia bisa menjadi raja yang paling kaya dalam sepanjang sejarah dunia ini. Oleh karena kalau kita lihat kehidupannya di dalam kehidupan sehari-hari, dia sangat taat dan sangat bersandar kepada penciptanya, dan dia bahkan meminta hikmat, meminta wisdom ya setiap hari dari penciptanya, sehingga akhirnya dia memiliki skill ya, bijak dalam mengelola hartanya, sehingga hartanya menjadi kekaguman bagi seluruh manusia di dunia hingga saat ini. Oke, ini menarik sekali. Kenapa bisa demikian ya? Bagaimana caranya? Ternyata teman-teman, survei menunjukkan bahwa hal yang paling penting di dalam mengelola harta keuangan kita atau dalam mengelola kesejahteraan masa depan kita, ternyata itu bukan dilihat dari bagaimana cara seseorang di dalam memperoleh income, memperoleh uang. Jadi tidak menjamin bahwa orang yang mendapatkan income yang besar pasti akan sejahtera ke depannya dan akan tercipta, terjaga baik tentang siklus finansial keuangan dalam keluarganya akan pasti mantap. Belum tentu ternyata ya. Sehingga kita melihat beberapa kasus misalnya. Nah, hal yang menarik itu saya sering melihat peristiwa seperti banyak orang ya kaya sebentar gitu, kaya sebentar. Tapi pada akhirnya itu hidupnya cukup memprihatinkan. Misalnya kita melihat petinju dunia ya, misalnya seperti Mike Tyson itu. Saya pernah dengar waktu dia aktif-aktif untuk naik ring tinju, sekali tinju itu bisa sampai 30 juta US dollar dia dapat. Kalikan 14 miliar saat ini. Besar apa kecil? Besar sekali. Tetapi ketika dia tidak aktif lagi di dalam naik ring, yang terjadi apa? Dia jatuh miskin, bahkan utang. Saya dengar bahkan utang puluhan juta US dollar juga. Oke. Nah, ini yang menyebabkan bahwa seseorang itu kadang-kadang hanya menciptakan income sesaat, menikmati sesaat, habis itu ya apalagi jatuh lagi dan bahkan menderita jauh lebih lama daripada menikmati kekayaan yang dia dapatkan dengan begitu gampang misalnya ya. Jadi itu sebabnya teman-teman bahwa menurut para ahli jauh lebih penting bukan bagaimana cara kita mendapatkan pemasukan, tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelola uang yang sudah masuk ke kita. Itu penting. Meskipun masuknya tidak besar, tapi dengan kelola dengan baik dan bijak itu akan bertumbuh jadi sangat besar ke depannya. Ya, misalnya ya, saya juga bercerita dan kita bisa melihat banyak hal peristiwa. Seperti di Indonesia, saya masih ingat di tahun kira-kira tahun berapa itu ya? Tahun 90-an ya. Tahun 90-an kita Indonesia ada banyak itu sebenarnya juga atlet-atlet termasuk petinju yang terkenal. Dan waktu itu ketika aktif sama kayak tadi Mike Tyson, ketika aktif melakukan profesinya naik ring, dia kaya. Tetapi ketika sudah tidak aktif, kita mendengar kehidupannya sangat memprihatinkan. Misalnya sempat jadi security lah, ada yang jadi security, ada yang jadi pengedar narkoba, akhirnya ketangkap polisi, sempat masuk penjara dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Ini pasti kembali kepada wisdomnya di dalam mengelola asetnya itu yang salah, teman-teman. Oke, itu yang menarik. Kita lihat ya, kembali kepada tadi, ini menarik di dalam pernyataan Raja Sulaiman tadi. Dia mengatakan harta yang indah dan minyak ada kediaman orang bijak. Artinya apa? Bahwa di dalam rumah orang bijak itu pasti namanya bijak. Dia pasti bisa mengelolanya dengan sangat wise ya, sangat bijak untuk aset-aset yang dia dapat, sehingga selalu tersedia di dalam kondisi apapun ya. Baik di dalam kondisi aman ketika lancar ataupun kondisi ketika di dalam usaha atau kondisi dalam negara kayak saat ini ya, terjadi krisis kan menjadi sangat tidak lancar. Dan kita tahu bahwa sejak zaman pandemi ada banyak teman-teman yang tadinya punya usaha dan lain sebagainya, ketika
diterjang pandemi ini malah banyak sekali ya, bahkan teman-teman saya itu jadi kolaps ya, perusahaannya jadi akhirnya disita bank dan sebagainya. Oke, nah seseorang bijak tidaknya itu bukan dinilai pada saat dia lancar-lancar, aktif income-nya masuk terus, tetapi dilihat pada saat ketika menghadapi situasi krisis, apakah dia masih bisa bertahan atau tidak. Di situ menunjukkan bahwa dia itu berhasil dan tidaknya dalam mengelola aset keuangan untuk kehidupan dia maupun keluarganya. Nah, itu penting. Nah, sehingga dikatakan di sini butuh bijak. Kemudian diteruskan lagi oleh Raja Sulaiman mengatakan, tetapi katanya orang bebal memboroskannya. Nah, apa artinya? Orang bebal itu jadi orang yang tentu ya lawan bijak begitu kan. Jadi orang ini yang seenaknya, yang tidak mau mikir banyak dan sebagainya, dan yang penting apa yang ada di depan dia sikat, nggak mikir hari esok dan sebagainya. Ini jadi persoalan begitu, ya kan? Maka kita sering melihat bahwa ada orang ya mungkin dia bisa terima warisan banyak, tetapi kehidupan harta nggak bisa bertahan lama, akhirnya jatuh lagi di dalam kekurangan dan sebagainya. Oke, nah ini penting. Bagaimana saya menemukan ya seorang bernama John D. Rockefeller, itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ia begitu disiplin, dikatakan dia memberikan setiap income yang dapat sebulan, dia memberikan 10% untuk Tuhan dan 10% untuk disimpan. Sebenarnya ada hal yang lebih menarik lagi kalau kita melihat dari Yusuf ya, Yusuf, dan kita tahu banyak orang mengenal Yusuf. Tentu ini adalah Yusuf di dalam nenek moyangnya daripada Raja Sulaiman ya. Yusuf ini dulu itu pernah menjadi orang pertama atau setingkat dengan raja di Mesir lah kira-kira ya. Yusuf ini yang kita tahu banyak orang pernah tentu mendengar cerita tentang Yusuf pada saat mudanya, bagaimana ia menarik ya seorang nyonya pembesar di Mesir begitu, dan hampir mau diperkosa begitu. Dia melepaskan diri, akhirnya malah dia yang dipenjarakan karena malah sebaliknya dia difitnah begitu, karena dia menjaga integritas kesetiaan pada tuannya, dan tentu integritas kesetiaan dia pada Tuhannya yang menyebabkan dia bertekad untuk tidak mengkhianati tuannya yang mempekerjakan di rumahnya, ya kan, oleh karena istrinya mencoba mengganggunya begitu. Oke. Apa yang dia lakukan ketika dia menjadi raja di Mesir? Yang dia perintahkan adalah bahwa setiap rakyat yang bertani pada saat itu, setiap hasilnya itu dikumpulkan 20% untuk apa? Untuk disimpan di gudang-gudang. Apa yang dia lakukan? Karena dia sudah bukan memprediksikan, bukan apa, tetapi dia antisipasi jikalau terjadi krisis ekonomi pada saat itu, maka rakyatnya dan negaranya aman. Dan benar ya, tidak lama kita tahu bahwa di zaman Yusuf itu pernah terjadi dunia dari kelaparan yang luar biasa, dan semua orang itu mengalami kesulitan, negara bahkan banyak yang mati kelaparan. Untuk mencari makanan itu hampir tidak ada. Nah, satu-satunya yang selamat pada waktu itu adalah Mesir, negara Mesir. Kenapa? Karena Yusuf ini sudah mempersiapkan lumbung-lumbung yang sudah ditabung oleh rakyatnya setiap kali panen. Sehingga apa terjadi? Di saat kelaparan yang sangat hebat pada waktu itu, ternyata banyak orang dari negara-negara lain berbondong-bondong minta belas kasihan daripada Mesir untuk boleh menjual makanannya ke mereka supaya mereka bisa makan. Bahkan akhirnya kita tahu keluarganya waktu itu yang tidak bersama-sama dengan dia pun akhirnya selamat karena bertemu dengan Yusuf dan dikasih makan ya. Dan ini luar biasa teman-teman, akibat kebijakan Yusuf yang luar biasa di dalam mengelola asetnya, sehingga dia selamat, bahkan menjadi pahlawan untuk bangsa-bangsa di sekitarnya pada waktu itu. Oke, ini menarik teman-teman. Jangan dianggap itu kita nyimpannya kecil-kecil, lalu kita anggap ini nggak ada artinya. Tetapi ada lagi dilanjutkan oleh Raja Sulaiman, dia katakan begini: harta yang cepat diperoleh berkurang,
akan berkurang. Benar ya, kayak tadi kita lihat bahkan selebritis pun kita lihat pada saat dia lagi laku ya, wow begitu kayanya ya. Tetapi ketika dia pamornya sudah mulai redup, nah kita melihat banyak mereka yang akhirnya jadi hidupnya itu drastis ya, berubah ya. Jadi tadinya yang begitu mewah dan sebagainya, dan kita tahu ketika berubah kondisinya seperti apa. Oke. Dan menarik dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang jikalau kita tidak mengelola dengan bijak. Tetapi siapa yang sedikit demi sedikit mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, maksudnya ya. Nah, ini jangan lihat sesuatu yang sedikit, tetapi kalau dikelola dengan bijak itu akan menjadi hasil yang luar biasa dalam sekian jangka waktu tertentu. Ini yang menarik teman-teman. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Yusuf, dari orang kaya tadi, dan yang paling penting kita belajar daripada Raja Sulaiman bagaimana dia terus meminta hikmat dari penciptanya, artinya meminta hikmat dari Tuhan, karena segala sesuatu kita tahu ini berasal dari Tuhan, termasuk hidup kita, nyawa kita ya, milik dari pencipta kita. Oleh sebab itu mari kita bersandar kepada Tuhan, minta kebijakan, minta wisdom, sehingga kita bisa mengelola aset kita dengan baik, sehingga dalam kondisi, apalagi sekarang kita lagi memasuki kondisi-kondisi, kita harus mulai dari persiapan. Dengan demikian kita boleh tetap selamat sampai akhir hayat kita. Oke, teman-teman, salam sukses untuk kita semua.